Çok şükür ki Syukurnya, Kemenkes tidak melakukan apapun dengan apa yang terjadi tadi malam. Aku mendapatkan konfirmasi dari banyak orang berbeda. Pasha kita sedang berada dalam kapalnya tadi malam. Dia tidak pernah meninggalkan tuannya. paşamız dün gece tersanedeymiş. Hiç ayrılmamış. Raja dan Yusuf pun menerima laporan tentang Kemenkes dan tidak bertanya lagi. Di lain sisi, orang-orang Kosim pun berkumpul berbicara tentang kejadian tadi malam. Sultan Murat baskını nasıl öğrendi? Halil bertanya, bagaimana bisa Sultan Murad mengetahui penggerebekan itu? Kemenkes menjawab, di sana nampaknya ada sebuah kesalahan. Sangat jelas, seseorang mengetahuinya. Semuanya telah menjadi sangat buruk. Halil pun berkata, aku tidak meragukan. Siapapun yang terlibat, pasti sudah mati. Apakah seseorang dari dalam istana telah memberitahukan hal ini? Haji menjawab, aku tidak tahu, Pasha. Kesalahan ini telah membuat Pangeran Kasim membayarnya dengan hidupnya. Şehzademiz Kasım'ın hayatına mal oldu. Halil Pasha, berhati-hatilah. Mereka sedang mengejarmu. Halil pun menjawab, aku tahu Haji, aku tahu. Aku telah membuat tindakan. Kemenkes pun berkata, beritahukan pada kami apa yang terjadi pada sultanah kita. Mereka pasti merasa sangat sedih. Haji pun menjawab, mereka telah jatuh. Penghiburan kita adalah Pangeran Ibrahim masih hidup. Di saat terakhirnya, dia lepas dari hadapan mereka. Tuhan telah membantunya dari pembunuhan yang datang. Şehzademiz İbrahim'in hayatta olması. Rabbim yardım etmiş de. Yani olmuş katline. Ey ayrılığıyla göklerin dünyada senin yerini tut. Bu sebepledir ki Ram'la diğer meleklerin kanatları. Bütün veliler ki yoksa ağlamanın, feryat etmenin. Ey aziz varlığım. Yazık. Gören. Nur ve imanla dolu. Ey oğlan devlet kuşu. Şimdi yap. Kita akan membahas tentang latar dari Pangeran Kasim. Kasim lahir pada tahun 1614, meninggal pada tanggal 17 Februari 1638, yaitu di usia 24 tahun. Setelah Murad naik tahta pada tahun 1623, Kasim segera dikurung di Kafes, yang merupakan bagian dari harem kekaisaran, di mana calon penerus tahta ditahan, dengan semacam tahanan rumah dan pengawasan terus-menerus oleh para Kasim istana. Jadi tayangan yang kita lihat dalam series tidaklah sama dengan sejarahnya. Dalam sejarah, setelah Murad naik tahta, Kasim segera dikurung dan menjadi tahanan yang selalu di bawah pengawasan. Namun di series berbeda. Seperti yang kita tahu, jarak umur antara Murad dan Kasim hanyalah 2 tahun saja. Pastilah menjadikan Kasim dianggap sebagai saingannya. Menurut sejarawan Turki Nekdek Sakawulu, selama pemerintahan Murad IV yang kacau, Kasim menyembunyikan dan melindungi adiknya Ibrahim di bagian rahasia istana dengan menggambarkannya sebagai orang yang tidak bersalah dan tidak kompeten. Penyebab kematian Kasim. Pada tanggal 17 Februari 1638, Kasim takut menimbulkan kecurigaan bahwa ia memiliki rencana untuk menduduki tahta. Oleh karena itu, Kasim sangat rendah hati ketika ia menghadap Murad untuk memberikan penghormatan dan mendoakan keberhasilannya dalam ekspedisi untuk merebut kembali Baghdad. Murad menerima perkataan Kasim. Namun kemudian, pada hari yang sama,
Murad memerintahkan eksekusinya. Kasim dimakamkan di makam Murad III di Masjid Hagia Sophia. Eksekusi terhadap Kasim merupakan kasus pembunuhan saudara terakhir dalam dinasti Ottoman. Setelah itu, hukum pembunuhan saudara tidak lagi berlaku. Şehzade Kasım'la birlikte Di gerbang istana, Sinan berbicara dengan seorang pasah. Sinan berkata, bersama dengan Pangeran Kasim, Pangeran Ibrahim juga akan dieksekusi. Kabarnya, mereka menyerah pada saat-saat terakhir. Pasah itu pun menjawab, terima kasih pasah, terima kasih. Bagaimana jadinya jika seandainya kita juga menguburkan Pangeran Ibrahim? Amit-amit, dinasti kita berada di ambang kemunduran. Allah muhafaza. İnkirazın eşiğine gelirdi hanedanım. Bugün bu saraydan tabut çıkmayabilirdi Hüseyin. Kemenkes selalu berbicara pada Hussein. Peti mati mungkin tidak akan keluar dari istana ini jika Pangeran Kasim masih tetap hidup. Hussein pun menjawab, lindungilah sultan kita dengan menyingkirkan Pangeran Kasim sebagai gantinya. Kemenkes pun berkata, menjatuhkan hukuman pada anggota dinasti bukanlah keadilan. Kamu tahu betul bahwa sultan kita telah meninggalkan keadilan. Daire-i adaletten çoktan ayrıldı. Esas sen ayrıldın paşam. Hussein pun menjawab, sebenarnya kamulah yang telah meninggalkannya pasah. Kamu meninggalkan sultan kita dan masuk bersekutu dengan Qasim sultan kita. Aku mengabaikan apa yang kamu lakukan. Aku telah melindungimu sekali. Namun, jika kamu melakukan kesalahan yang sama, maka akulah yang akan datang terlebih dulu. Tidak lama peti pun telah sampai di pintu gerbang. Lakin aynı hatayı tekrarlarsan karşına ilk ben dikilirim. Di menara, Raja dan Yusuf memantau saat peti akan dibawa keluar dari istana. Keşke hadiseler çığırından çıkmasa. Yusuf berkata, aku berharap hal-hal tidak menjadi tidak terkendali, sehingga kamu tidak akan membuat keputusan seperti ini rajaku. Semoga Tuhan memaafkan dosa pangeran. Allah şehzademize rahmet eylesin. Amin. Saltanat hayalleri kurdu. Raja berkata, adikku bersekutu dengan valideku dan bermimpi untuk memerintah. Aku telah memperingatinya secara pribadi. Namun, dia terjatuh pada badai yang diciptakan oleh valideku. Validemi kopardığı fırtına yakandı.